Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat-sahabat yang berbahagia, sahabat-sahabat YouTuber, pecinta ilmu, pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, kita masih Allah anugerahi hidup, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, pagi ini kita akan mengaji, membahas tentang keutamaan daripada surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang biasa dikenal dengan ayat kursi. Disebutkan di dalam kitab ini tentang keutamaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, diriwayatkan, jadi ada sebuah riwayat, man qara'aha indan naumi lam yuqarribhu syaitanu tilkal lailati. Man qara'aha indan naumi, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika tidur, lam yuqarribhu syaitanun, maka setan tidak akan bisa mendekat kepada orang itu. Tilkal lailati, pada malam ketika dia membaca ayat kursi itu. Fafis sahihi, disebutkan di dalam kitab sahih, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia telah berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memberikan amanah kepadaku bihifdi zakati Ramadan, sebagai penjaga zakat bulan Ramadan. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini oleh baginda Nabi dipercaya sebagai orang yang bertugas untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Fa'atani atin, maka suatu ketika datang kepadaku seseorang, faja'ala yahsaw minat ta'ami, kemudian orang ini mengambil sebagian dari makanan zakat itu tadi. Fahadtuhu, maka aku menangkapnya. Wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bilang, kamu akan aku tangkap dan akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtajun, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku orang yang sangat membutuhkan ini, makanan ini. Wali iyalun, aku punya keluarga yang sangat banyak. Wabi hajatun syadidatun, dan aku mempunyai hajat yang sangat besar. Farahimtuhu, kemudian aku merasa kasihan kepada orang ini. Fakhalitu anhu, kemudian aku lepaskan dia. Fasbahat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu datang waktu subuh, setelah sholat subuh, qala, baginda Nabi berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihat, hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Fakultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, saka hajatan syadidatan wa iyalan farhim tuh. Tadi malam ada orang yang datang
ke tempat makanan zakat, kemudian aku menangkapnya, dia merasa punya kebutuhan yang banyak, punya keluarga yang banyak. Dia beralasan itu. Farahimtuhu, maka aku merasa kasihan, aku melepasnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imma innahu qad kadzabaka wa sayaudu, sesungguhnya dia telah membohongimu, dia akan datang lagi. Fa'araftu annahu sayaudu, liqauli sallallahu alaihi wasallam innahu sayaudu, maka aku tahu bahwa orang ini pasti akan datang lagi. Mengapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dia akan datang lagi. Farasattuhu faja'a yahthaw minat ta'ami fahadtuhu, maka aku mencegatnya. Kalau di sini redaksinya itu mengintip, jadi mencari tempat yang tersembunyi untuk bisa melihat orang ini, ya. Kemudian dia mengambil makanan lagi, lalu aku tangkap dia. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah, kamu akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Qala da'ni fa inni muhtajun waliyalun, dia berkata, tinggalkan aku, lepaskan aku punya keluarga yang banyak, aku punya kebutuhan yang amat besar. La'udu, aku tidak akan kembali lagi. Dia beralasan tidak akan kembali lagi. Farahimtuhu, aku kasihan. Fakhalitu sabilahu, maka aku lepaskan dia, aku beri jalan untuk pulang karena kasihan. Fasbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika memasuki waktu subuh, baginda Nabi berkata, Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farhim tuhu fakhalitu sabi lahu. Ya Rasulullah, dia datang lagi, tetapi dia beralasan dia punya hajat, kebutuhan yang sangat banyak, punya keluarga yang banyak, maka aku melepaskannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, imma annahu qad kadzabaka wa sayaudu, dia sungguh telah membohongimu, dia akan kembali lagi. Farasattuhu ats-tsalitsah, maka aku mencegatnya yang ketiga kalinya. Faja'a minat ta'ami fakhadtu, betul dia datang lagi mengambil makanan dari zakat tadi itu. Fakultu, maka aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru salasi marratin, ini adalah yang ketiga kalinya. Jadi orang ini datang yang ketiga kalinya. Tas'umu annaka la ta'udu, yang disangka tidak akan kembali lagi. Qala da'ni, dia berkata, tinggalkan aku, lepaskan aku. U'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yanfa'ukallahu biha, yang mana dengan kalimat ini Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Qultu mahya, Abu Hurairah berkata, apa lafaz itu? Qala, dia berkata, idza awaita ila firashika, ketika engkau berangkat untuk istirahat, untuk tidur, ketika kamu menjelang tidur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi, yaitu lafaz Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum ila akhir, ya. Hatta tahtatimal ayat, sehingga selesai ayat ini. Fa innaka la yazzala 'alaika minallahi hafidun, sesungguhnya Allah akan selalu menjagamu, wala yuqarribaka syaitanun, dan
syaitan tidak akan bisa mendekatimu hatta tasbiha, sehingga masuk waktu subuh. Fa khalitu sabilahu, maka aku melepaskan orang ini. Fasbahtu, setelah masuk waktu subuh, fakultu li Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu wahai Abu Hurairah? Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, annahu yu'allimani kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Orang ini telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang mana kalimat ini karena besarnya barokahnya Allah akan memberikan manfaat kepada aku. Fa khalitu sabilahu, kemudian aku lepas orang ini. Qala wa ma hiya qultu, apa lafaz itu hai Abu Hurairah? Qala li, dia berkata kepadaku, dia mengatakan kepadaku, idza awaita ila firashika, jika engkau berangkat ke tempat tidur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi min awaliyah hatta tahtimal ayat, mulai awal sampai akhir. Jadi membaca ayat kursi mulai awal sampai akhir, yaitu lafaz Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi. Wa qala li, kemudian orang ini berkata kepadaku, ya Rasulullah, la yazala 'alaka minallahi ta'ala hafidun. Ketika kamu membaca ayat ini sampai selesai, ketika menjelang tidur, maka akan selalu ada perlindungan yang datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqarribaka syaitanun hatta tasbiha, dan setan tidak akan pernah mendekat kepadamu sampai masuk waktu subuh. Wa kanu ahrasu sayyin 'alal khair. Kita tahu sendiri bahwa para sahabat itu orang-orang yang sangat suka dengan kebaikan. Maka ketika ada penawaran seperti ini, maka orang ini dilepas lagi, tidak jadi ditangkap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi bersabda, amma annahu qad shadaqaka. Kali ini orang ini benar, dia tidak bohong. Wa huwa kadzubun, padahal dia adalah pembohong besar. Ata'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah? Apakah engkau mengetahui ya Abu Hurairah siapa orang yang berbicara kepadamu selama 3 malam ini? Qultulah, Abu Hurairah menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Qala, kemudian baginda Nabi bersabda, zalika syaitanun, dia adalah setan. Jadi orang yang datang kepada Abu Hurairah selama 3 malam ini ternyata adalah setan. Rawahu at-Tirmidzi fi Jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab hadisnya Imam Tirmidzi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dari sini kita tahu bahwa ternyata ayat kursi mempunyai manfaat, khasiat dan fadilah yang sangat besar. Salah satunya adalah ketika kita membaca ayat kursi menjelang tidur. Jadi ketika akan tidur, sudah siap di pembaringan untuk istirahat, jangan lupa bacalah ayat kursi, ya, walaupun hanya 1 kali saja. Bacalah ayat kursi. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah ketika kamu membaca ayat kursi menjelang tidur, maka Allah akan menjagamu. Allah akan memeliharamu dari gangguan setan, dari gangguan jin, dari gangguan makhluk-makhluk halus, dan dari semua gangguan-gangguan. Allah akan menjadi penjagamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu akan dipelihara dari setan. Setan tidak akan pernah mendekat kepadamu, sehingga insya Allah tidurmu akan aman, akan sentosa,
jauh dari gangguan apapun. Sahabat-sahabat yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.